Para kiai sudah terbukti berhasil mengantarkan kemerdekaan bangsa ini, mengantarkan keamanan hingga hari ini. Ora iso Al-Malikul Qudus Assalam Ar-Rahman. Kula sampun iki sholawat kok ngaji kata kami Gus, kata konane Gus Wahid ngaji apa sholawat? Ngaji apa sholawat? Lek sholawat aku rampung salam sekarang. Sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhibankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Al-ayah, sadaqallahul azim. Belakangan kita dikejutkan dengan sebuah fenomena yang luar biasa, di mana dalam sebuah peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan di kawasan Purworejo, Jawa Tengah. Pada saat itu pengajian menghadirkan Kiai Haji Lukman Haris Dimyati dari Pondok Pesantren Termas. Beliau sendiri merupakan salah satu dari pengasuh Pondok Pesantren Termas, sekaligus beliau merupakan Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pendidikan Mu'adalah. Pada saat itu, ketika beliau sedang memberikan tausiah, ceramah, dan pengajian terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam tentang Asma Jalalah, kemudian terdengar kasak kusuk yang riuh di depan panggung dari kalangan jamaah yang menghendaki untuk kembali ditabuhkannya atau dilakukannya sholawat. Dugaan saya sebelum pengajian ini berlangsung sudah diselenggarakan hiburan sholawat dan kemudian diisi pengajian, dan setelah pengajian mungkin akan dilanjutkan lagi dengan sholawat. Artinya pengajian hanya dijadikan selingan. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah sebuah fenomena. Para jamaah yang diduga kuat terkena virus Ba'alawi Habibisme, di mana mereka lebih mengutamakan sholawat dalam artian nyanyian, hiburan, kesenangan ketimbang pengajian. Atau jika dulu sholawat hanya dijadikan pengiring, penyambut berkumpulnya para jamaah, hari ini justru pengajian yang menjadi selingan. Ketika dulu sholawat dijadikan selingan, hari ini pengajian adalah selingan. Yang lebih tidak pantas adalah ini berlangsung dalam skala yang masif. Di mana-mana sekarang sudah menjadi sebuah fenomena. Jika Maulid Nabi hanya diisi dengan lagu atau nyanyian sholawat tanpa adanya pengajian yang berarti. Fenomena ini lebih memprihatinkan lagi dan lebih memilihkan lagi ketika menimpa salah seorang kiai sepuh, kiai khas dari Termas Pacitan. Tentu kita semua menjadi prihatin. Perilaku para muhibbin hari ini yang sudah tidak memandang siapa dan apa. Yang dipentingkannya hanyalah kesenangan. Karena apa? Itulah yang mereka dapatkan di dalam pengkaderan-pengkaderan mereka di majelis-majelis kecil yang tumbuh secara kultural. Hari ini TPG, majelis pengajian, mengumpulkan masyarakat, bahkan hingga organisasi yang berada di bawah naungan NU, itu ketika melakukan kegiatan spiritual, ia hanya menyanyikan sholawat. Sebut saja misalnya di Rijalul Ansor. Maaf jika saya salah ya. Tetapi ini menjadi sebuah kenyataan. Kegiatannya hanyalah sholawatan begitu. Mungkin di tempat lain berbeda, tetapi mungkin rata-rata begitu. Hanya diisi dengan sholawat, tanpa ada kajian mengenal tentang mana yang halal, mana yang wajib, mana yang sunnah.
mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, tentang tata cara beragama, tata cara akidah yang sahih, tentang bagaimana cara kita itu melakukan amaliyah ibadah secara tertib, kita pelajari dari bawah hingga ke atas. Sahabat-sahabat sekalian, kejadian yang menimpa Kiai Lukman Haris Dimyati dari Pondok Pesantren Termas ini melengkapi kejadian yang juga dialami oleh Gus Yusuf Tegarrejo ketika beliau disoraki bahkan dengan kata-kata yang sarkas, goblok, turun dari panggung begitu. Ini menjadi sebuah kejadian yang memilukan yang harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak, khususnya para pengampu kebijakan. Negara harus hadir. Dalam hari ini adalah Kementerian Agama. Yang kedua adalah Majelis Ulama Indonesia. Dan yang paling penting menurut saya memegang peranan, karena yang menjadi muhibbin ini adalah kaum Nahdliyin, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah sewajibnya untuk turun membenahi status peradaban kita. Sahabat-sahabat sekalian, sholawat dalam hal ini, saya tidak mengatakan sholawat sebagai sebuah perbuatan yang tercela. Sholawat adalah sebuah perintah dari Allah menggunakan fi'il amar. Namun, jika yang dipahami hari ini adalah sebagai sebuah orkestrasi atau sebagai sebuah panggung hiburan, orkes, maka ini menjadi permasalahan yang berbeda. Seiring dengan doktrinasi para habaib tentang revolusi kebudayaan yang bukan hanya mengarah kepada revolusi spiritual, revolusi politik dengan FPI, revolusi sosial dengan kehidupan yang mengisolasi diri dari kebanyakan masyarakat, yang berbeda dengan suku-suku yang lainnya, yang tetap mempertahankan diri sebagai orang Arab yang hidup di Indonesia atau orang Yaman yang hidup di Indonesia. Maka sholawat ini menjadi suatu hal yang harus kita evaluasi, prosesinya, bukan substansi dari sholawat itu. Sholawat dinyanyikan tidak salah, tetapi menjadi salah ketika suatu majelis ilmiah, majelis ilmu, majelis maulid hanya berisi dengan qasidah, hanya berisi dengan sholawat. Toh di dalamnya terkadang juga disisipkan dengan ajaran-ajaran doktrinasi glorifikasi habaib. Misalnya lagu Yatarim, yang ini sangat menyakiti bagi kita bangsa Indonesia yang hidup di Indonesia, mengagung-agungkan tanah air mereka yang di sana juga tidak pernah sepi dari permusuhan, tidak pernah sepi dari persengketaan, yang di dalamnya selalu mengglorifikasi bahwa habaib adalah ras terbaik, bahwa habaib adalah keturunan Rasulullah, dan mereka meskipun terungkap nasabnya tetapi tidak pernah malu, hingga hari ini masih saja merasa sebagai keturunan Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, selain glorifikasi habaib, doktrinasi tarimisme kita agar mencintai tarim, bahkan melebihi Mekah Madinah, diarahkan lebih banyak pembahasan taring, orang-orang taring, negeri taring. Dalam setiap pengajian itu banyak sekali beredar tentang keutamaan Ba'alawi, habaib sebagai orang yang paling mulia, baik yang tertulis di doktrin ajaran di kitab-kitab maupun yang disebutkan di panggung-panggung, dan apa yang dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Puncaknya adalah revolusi sosial, mengajak mengasah golok. Negara harus membuka mata. Ulama harus mulai belajar berkaca tentang dampak dakwah mereka selama ini. Dan paling dikorbankan, yang paling dirugikan adalah Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia pada umumnya. Selain glorifikasi, di sini juga terdapat agitasi. Agitasi apa? Tentang hubbul waton, mengatasnamakan Rasulullah untuk mengglorifikasi diri, membawa kiai di panggung, ditempel gambarnya sedikit di banner, hanya untuk mengiringi sang artis yang kemudian secara tidak sadar kultur ditanamkan mulai dari TPQ kita terbawa selama ini, bahkan menjadi program di pemuda-pemuda yang mereka lebih merindukan sang artis sholawat itu ketimbang kajian ilmu dari ulama sepuh yang mengajari anak-anak itu tadi cara membaca Quran, cara menabuh rebana. Mereka lupa akan kulitnya, mereka lupa akan esensi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh para wali yang sampai
kepada kiai-kiai mereka, ustadz-ustadz mereka, dilanggar-langgar, di surau-surau, di masjid-masjid. Ketika mereka berhadapan dengan panggung salawat, mereka luka diri. Pengajian di Purworejo membuktikan bahwa mereka lebih memilih sholawat dalam artian habaib ketimbang para kiai-kiai lokal. Mereka lebih mementingkan hiburan, mereka lebih mementingkan berjoget, berdendang atas nama sholawat yang mereka bahkan tidak tahu artinya, ketimbang dengan pengajian-pengajian yang berisi tentang uswah, tentang cerita, hikayah, tentang maulid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain glorifikasi, agitasi, ini adalah bentuk kooptasi, membentuk kelas-kelas sosial, membentuk kelas-kelas budaya yang tercerabut dari akar budaya sebelumnya, yang terpisah, yang menjauh dari akar sebelumnya. Mereka dihadapkan dengan fantasi tarimisme, dihadapkan dengan fantasi bahwa Habib yang mereka dihadapi mereka ini adalah keturunan Rasulullah yang bebas melakukan ini dalam fantasi mereka. Itu kenapa ketika terdapat banyak kelakuan Bahar Smith, Rizik Syihab, dan bahkan Taufik Asegaf sendiri, ketika ada juga Habib yang tidak bisa membedakan makna sholawat bagi Allah, bagi malaikat, dan bagi kita umat Islam, tidak tahu artinya, masyarakat diam karena memang tidak pernah diajarkan untuk itu. Mereka hanya diajarkan untuk mencintai tanpa perlu tahu siapa yang mereka cintai, tidak menelisik siapa yang sedang mereka cintai, yang didoktrin untuk dicintai. Rasulullah tidak, karena kemudian Rasulullah hanya untuk casing belakang, di belakang mereka adalah profil, riwayat, khurafat para Habib dengan tarimnya. Sahabat-sahabat sekalian, fenomena ini sudah lama berlangsung dan tanpa kita sadari sampai Kiai Imaduddin Al-Bantani membuka mata kita, membuka ilmiah, membuka keran-keran ilmiah, membuka pintu-pintu pengetahuan yang membuktikan secara kuat dan meyakinkan, baik secara sejarah, tarikh, secara sejarah maupun secara filologi, maupun secara genetika, bahwa habaib bukan keturunan Rasulullah. Dan ini tidak terbantahkan secara ilmiah. Maka ketika para kiai-kiai hari ini, ustadz-ustadz hari ini dilanggar di surau, di masjid, tidak memahami atau lupa memahami, mudah-mudahan tidak, Allah masih memberikan pertolongan pada kita semua. Ridho bi syai'in, ridho bima yatawalladu bihi. Ketika panjenengan semua ridho terhadap sesuatu, panjenengan juga harus ridho atas akibat dari sesuatu itu. Ketika panjenengan menyatakan tidak ridho dengan kejadian yang ada di Purworejo, artinya Anda sedang berbohong. Ketika Anda tidak ridho begitu, tetapi di sisi lain di lapangan Anda membiarkan revolusi kebudayaan tarim ini terjadi di tengah-tengah kita, mendiamkan, menutup mata, menutup telinga, menutup otak, maka apa jadinya keturunan kita 15-20 tahun lagi? Mereka akan lupa dengan dirinya sendiri. Mereka tidak tahu siapa kiainya. Mereka tidak tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Mereka tidak tahu harus bersikap bagaimana terhadap diri sendiri, bangsanya, maupun terhadap ulama-ulamanya. Yang mengajari mereka, mengajari bapak mereka, mengajari ustadz-ustadz mereka, apa itu ilmu agama. Bagaimana harus bersikap sebagai seorang muslim sekaligus sebagai seorang warga negara Indonesia. Para kiai sudah terbukti berhasil mengantarkan kemerdekaan bangsa ini, mengantarkan keamanan hingga hari ini. Para kiai sudah terbukti berhasil mengantarkan kemerdekaan bangsa ini, mengantarkan keamanan hingga hari ini, meloloskan diri dari neoliberalisme, meloloskan diri dari komunisme, sudah terbukti. Maka bagi semua pihak, bagi para aparat, bagi para akademisi, mari kita membuka mata, membuka pikiran. Kita sejenak berefleksi bagaimana kebudayaan kita akan bangun, bagaimana kita membangun sebuah strategi kebudayaan sehingga anak-anak milenial yang dididik secara doktrin Wahabisme ini
bisa dilakukan evakuasi, bisa dilakukan rehabilitasi. Artinya, sholawat ini tidak salah, tapi menjadi salah ketika melulu hanya itu saja, seolah ajaran Islam hanya sholawatan. Sholawat sudah mencakup semuanya. Bersolawat bisa menyelesaikan pengetahuan kita tentang tata cara wudhu, tata cara junub, tata cara sholat, tata cara bermuamalah, tata cara membaca Quran, tata cara membaca kitab, tata cara memahami balaghah, mantik, ma'ani, asbabul wurud, asbabul nuzul, munasabatul Quran. Ini kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan terlambat. Semakin jauh kita tersesat, maka semakin jauh kita akan kembali. Semakin banyak sumber daya, resource yang akan kita korbankan untuk merehabilitasi kebudayaan kita. Sahabat-sahabat sekalian, selain agitasi di balik fenomena sholawat hari ini, saya duga ini juga berakibat pada kemunduran peradaban kita. Selain tentu di balik semua itu, saya menduga kuat ada peredaran uang yang beredar. Artinya apa? Ada proses komersialisasi yang sedang terjadi. Kenapa ini semakin menarik? Lihat saja industri-industri yang terkait dengan sholawat. Bendera, lampu, event organizer, grup, sampai tarif-tarif, dan hal-hal yang harus disediakan terkait dengan penyelenggaraan prosesi seperti itu. Apakah masyarakat disuguhkan dengan ilmu? Tidak. Kesenangan? Ya. Seberapa kita lihat derajat ilmiah yang didapatkan masyarakat ketika mereka pulang dari majelis-majelis itu, ketimbang rasa senang yang sebetulnya rasa senang itu hanya di lapangan saja. Ketika mereka pulang, mereka akan kembali dengan masalahnya mereka sendiri. Tapi persiapan untuk itu mereka sudah mengorbankan nilai komersial, nilai waktu, nilai yang lebih mahal adalah akidah. Revolusi kebudayaan tarim ini tidak bisa diteruskan, tidak bisa diterapkan ke dalam bangsa kita. Kita akan terus hidup di dalam bayang-bayang bangsa lain, suku lain yang bahkan mereka sendiri bukan Quraisy berdasarkan uji genetika. Nah, ini menjadi sebuah refleksi. Seorang Kiai Lukman Haris Dimyati Termas, dalam tanda kutip, disoraki agar mengganti sholawat oleh generasi milenial kita yang tanpa mereka sadar sudah terkena wabah habibisme atau tarimisme ini. Alih-alih mencari pahala dari sholawat, mereka melupakan itu jika memang pahala, bukan kesenangan. Kalau ternyata kesenangan mereka, ini adalah double kecelakaan bagi kita. Yang kita sangka mereka sedang mencari pahala, ternyata hanya mencari kesenangan. Di balik kesenangan itu juga dengan meremehkan seorang kiai sepuh. Tentu ini menjadi keprihatinan kita dan kepiluan kita bersama. Bagaimana nasib kondisi sosial di tempat sahabat-sahabat sekalian di seluruh penjuru Indonesia? Apakah kejadiannya sama, motifnya sama? Lantas bagaimana para sahabat ini memberikan tawaran pemikiran tentang kebudayaan kita, tawaran pemikiran kita tentang strategi kebudayaan Nusantara kita? Apa yang harus kita lakukan? Jika memang pemerintah hari ini menutup mata, jika memang MUI hari ini menutup telinga, dan jika memang PBNU hari ini membiarkan kasus ini secara autopilot, bagaimana strategi dari para sahabat-sahabat sekalian? Apakah gerakan ini harus dimulai dari bawah? Revolusi kebudayaan harus dibalas dengan revolusi kebudayaan. Tentu dengan tetap berpegang, berdiri teguh di atas kaidah al-muhafadzatu ala qadimi sholih wa ahdhu bi jadidil aslah. Kita mempertahankan nilai-nilai lama di Nusantara ini yang bagus dengan tetap mencari inovasi terhadap hal-hal yang lebih baik, yang lebih relevan dengan kemajuan zaman. Namun sahabat-sahabat sekalian, menyoraki Kiai sepuh selevel Kiai Haris Dimyati Termas
Ini menjadi sebuah tamparan seharusnya bagi kita semua. Saya sendiri tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri kita sendiri yang terlalu open, terlalu percaya sehingga kita bisa kehilangan segalanya. Lihat bagaimana negara-negara Eropa menjajah secara kebudayaan di negara-negara jajahannya di Asia Tenggara, yang mereka kehilangan profil mereka, jati diri mereka. Lihat di Kanada, lihat di Filipina, lihat di Timur Timur, yang mereka sulit sampai nama jalan, nama gunung, nama sungai, nama wilayah, nama diri mereka sendiri menggunakan nama-nama dari orang-orang Eropa, dari mana imperialisme itu berasal. Sahabat-sahabat sekalian, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah dan keliru. Sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk melakukan dikotomis. Penjelasannya sudah jelas, dan sekarang tinggal bagaimana kita ini untuk bersikap. Komentar Anda sangat saya tunggu, dan ide-ide dari sahabat juga sangat saya nantikan. Semoga sahabat-sahabat sehat selalu, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diselamatkan dari bala, wabak, musibah dalam bentuk apapun, zahiran wa batinan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.